Shalom, selamat pagi God Lovers. Marilah kita berseru kepada Tuhan, kita memanggil namanya, kita ada di dalam Dia, dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Kami berseru, kami memanggil nama-Mu, Yesusku, Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Shalom warga kerajaan. Pada 2 hari yang lalu saya membahas tentang arti kata doa. Bahasa Ibrani palal artinya memutuskan bersama dengan Tuhan, agar supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini. Yesus berdoa, maka kita juga harus berdoa. Kecuali kita lebih sakti daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu kemarin saya mengajarkan bagaimana sorga menunggu keputusan bumi. Seperti yang dikatakan John Wesley, without God man cannot, without man God will not. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa, tapi tanpa kita Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Sorga menunggu keputusan bumi lewat doa-doa kita. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita berdoa tapi gak dijawab. Ya, kenapa? Karena doa yang salah. Ada banyak orang menghabiskan jam-jam doa, ternyata gak terjadi apa-apa karena doanya salah. Kita lihat contoh di Alkitab, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang kedua dan ayat ketiga saya akan bacakan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas ya, tidak berdoa ya gak dapat apa-apa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow. Jadi jelas kalau tidak berdoa memang gak dapat apa-apa. Ya kan? Karena Tuhan juga mengajarkan bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat, ketuklah pintu
akan dibukakan bagimu dalam Matius pasal 7 ayat ke-7. Nah, tetapi di sini kita mesti merenungkan sungguh-sungguh. Kenapa ya Tuhan itu suruh kita berdoa? Padahal Alkitab mengatakan, pemasmur berkata, sebelum lidah kita berbicara pun Tuhan sudah tahu kita ini bakal mau bicara apa. Tapi kenapa dia tetap suruh dan dia minta kita berdoa? Dengar baik-baik. Karena semuanya sudah disediakan sebetulnya berkat-berkat di alam sorgawi. Tapi itu bisa dinyatakan kalau kita berdoa. Jadi dengan berdoa kita memutuskan bersama supaya kehendak Tuhan ini dapat dinyatakan di planet bumi dalam kehidupan setiap kita. Dan kenapa dia suruh kita berdoa padahal dia tahu bakalan mau berdoa apa? Karena memang saudaraku, dia terikat dengan perjanjiannya, dijadikan manusia partnernya untuk memutuskan bersama. Jadi berdoalah agar supaya kita bisa memutuskan bersama apa yang memang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tetapi doa bisa menjadi salah. Kalau apa? Dikatakan di sini kamu membunuh, dalam ayat kedua tadi. Ada spirit membunuh. Mungkin Anda tidak membunuh secara langsung, tapi Anda bisa membunuh orang lain lewat apa? Perkataan pedasmu, perkataan negatif yang tidak pada tempatnya. Wow, itu juga bisa membunuh, melukai hati orang lain seperti itu. Saya mau katakan kepada para suami, doamu akan terhalang. Doamu cuma sampai di plafon. Seperti 1 Petrus 3 ayat ke-7 berkata, wanita itu istrimu harus dihormati sebagai teman pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Alkitab jelas mengatakan banyak doa suami terhalang karena apa? Kasar kepada istrinya, kata-katanya membuat luka hati. Sebab itu selesaikan segera, karena itu doa yang salah. Dan mari saya mau katakan berikutnya, apa yang menyebabkan doa tidak didengar? Ada pertengkaran, ada perkelahian. Wow, ini juga berbahaya. Kita harus menyelesaikan hubungan-hubungan yang rusak, hubungan-hubungan yang tidak benar harus dipulihkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan itu semangatnya rekonsiliasi. Tuhan ingin ada perdamaian antara kita dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Sebab itu jangan sekedar mengutip ayat Yakobus 5 ayat 16 itu. Banyak kita mengutip ayat B-nya. Berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu ayat yang bagus memang. Tapi harus dilihat ayat yang sebelumnya. Ayat A-nya berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi harus ada rekonsiliasi, penyelesaian hubungan, pemberesan hubungan. Jauhkan dari segala pertengkaran, jauhkan dari segala perkelahian. Mari suami istri, keluarga-keluarga harus ada saling mengampuni satu dengan yang lain. Ketika itu terjadi dalam diri kita, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Bukankah Tuhan juga mengingatkan dalam Matius pasal 5 ayat 23-24, kalau kamu datang mempersembahkan korban di atas mezbahku, kata Tuhan, lalu ada teringat sesuatu yang gak enak atau gak beres dengan saudara, maka Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu, pergi pulang berdamai dulu. Kebanyakan kita gak melakukan itu, tetap kebaktian melayani Tuhan, lompat-lompat, waduh nari-nari. Kita pikir saudara kita sudah melakukan yang terbaik, padahal percuma ibadah kita, sia-sia ibadah kita sebelum ada pemulihan hubungan, pemberesan. Kalau orangnya gak mau dipulihkan, ya itu urusan dia. Tapi semangat rekonsiliasi harus muncul dari setiap kita. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, besok saya akan lanjutkan pengajaran tentang bagaimana doa yang didengar oleh Tuhan. Dan bukan cuma didengar, tapi dijawab oleh Tuhan. Tentunya doa yang bagaimana? Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau jadikan kami partner di dalam doa untuk memutuskan bersama dengan Engkau supaya kehendak-Mu dapat dinyatakan. Tuhan, kalau hari ini ada hal yang tidak beres dengan saudara kami, dengan pasangan kami, ajar kami untuk kami berekonsiliasi, melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kami, membereskan hubungan, supaya dengan demikian halangan-halangan doa tidak terjadi dan doa kami tidak salah di hadapan-Mu, tapi sampai ke hadirat-Mu. Dan Engkau yang sedang menunggu keputusan bumi, Engkau akan menyatakan bagian-Mu, menjawab setiap doa-doa kami. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Amin. Bila Anda mendapatkan berkat dari program ini, saya minta Anda untuk like and subscribe. Lalu jangan lupa sharekan kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka bisa mengalami Tuhan dan mendapat berkat-Nya.